Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum pelajaran sejarah Indonesia pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir. Ibu ingin meminta bantuan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah kalian semuanya, siswa yang hadir, sudah masuk dalam Google Meet? Sudah. Apakah ada yang sakit? Tidak ada ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu makan makanan yang bergizi plus vitamin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin kalian telah mempersiapkan buku sejarah Indonesia sekaligus catatannya. Jika sudah, tunjukkan di depan kamera. Oke, bagus semuanya. Jangan lupa untuk mikrofon kalian matikan selama Ibu menjelaskan. Dan wajib untuk on kamera ya. Selain itu, ketika Ibu bertanya kepada kalian, kalian bisa menjawabnya dengan mengklik tanda angkat tangan di Google Meet. Setelah itu, kalian hidupkan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Ibu juga ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, bagus sekali. Minggu kemarin kita mempelajari tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Selain itu juga kita mempelajari tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Hari ini kita mempelajari tentang perlawanan rakyat lagi terhadap VOC dan terletak di Pulau Jawa. Kira-kira apa ya? Siapa yang melakukan perlawanan terhadap VOC? Maka dari itu, Ibu memberikan clue kepada kalian untuk memudahkan kalian menjawabnya. Sudah muncul di layar kalian? Baik. Jika sudah, apakah kalian tahu siapa beliau, tokoh tersebut? Ya, silakan dijawab. Bagus sekali. Foto tersebut merupakan Sultan Agung, yaitu salah satu raja atau sultan dari Kesultanan Mataram Islam. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Agung ini mampu membawa Kesultanan Mataram Islam menuju abad kejayaannya. Ada yang tahu kira-kira apa cita-cita terkenal dari Sultan Agung ini? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Benar sekali. Cita-cita Sultan Agung itu ada dua, anak-anak. Yang pertama yaitu ingin mempersatukan Pulau Jawa di bawah Mataram Islam, dan yang terakhir mengusir segala bentuk penjajahan atau hal-hal yang berbau asing. Dan nantinya ini Sultan Agung akan melakukan perlawanan terhadap VOC. Kira-kira kenapa ya? Nanti Ibu akan sampaikan kepada kalian. Oke, selanjutnya foto apakah ini? Bangunan apakah ini? Mungkin kalian ada yang tahu? Ya, benar. Ini merupakan Keraton Surosowan yang terletak di Banten. Ada yang tahu nggak ini peninggalannya siapa? Ya, benar. Keraton Surosowan ini merupakan peninggalan dari Sultan Hasanuddin. Ini bukan Sultan Hasanuddin yang ada di Kesultanan Goa ya, tapi di Kesultanan Banten. Nah, maka dari itu, dari kedua foto tersebut, kita akan mempelajari perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.
oleh Sultan Agung selaku raja dari Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten terhadap VOC, terutama strateginya yang kita akan pelajari. Sebelum terjadinya perlawanan antara Sultan Agung terhadap VOC tahun 1628, pada tahun 1613, VOC dan Mataram Islam ketika itu sebenarnya sudah menjalin persahabatan, di mana VOC itu mendarat di Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Kudus. Tujuannya yaitu kenapa? Karena letak Mataram Islam secara geografis itu terletak di pedalaman, di mana sektor utama mereka yaitu terletak pada agraris dan menghasilkan beras yang sangat berlimpah. Di sisi lain, Mataram juga memiliki kepentingan terhadap VOC karena diharapkan VOC ini nanti membantu pasukan Mataram untuk menaklukkan beberapa daerah di Pulau Jawa khususnya di daerah timur untuk tunduk di bawah kekuasaan Mataram Islam. Selanjutnya, tahun 1614 terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, di mana nantinya Sultan Agung memberikan atau memperkenankan VOC untuk mendirikan loji. Ada yang tahu loji? Ya, benar sekali. Loji merupakan kantor dagang VOC yang didirikan pada tahun 1615 di Jepara. Di sisi lain, VOC juga mengiyakan permintaan dari Mataram Islam untuk membantu mereka. Sebagai salah satu contoh kesepakatannya yaitu memberikan meriam kepada Sultan Agung atas permintaan Sultan Agung. Namun di luar ekspektasi ternyata VOC memberikan meriam dengan kualitas yang di luar ekspektasi. Meriam yang bukan terbaru tapi kuno. Dari hal tersebut menimbulkan beberapa kecewaan, salah satunya masalah meriam itu. Di sisi lain, VOC juga keberatan atas kesepakatannya yang kedua, yaitu memperkenankan segala keinginan Mataram Islam. Maka dari itu, pada tahun 1618, kedua belah pihak mulai berselisih, ditambah tahun 1619, JP Kuon menjadikan Jayakarta yang nantinya berubah menjadi Batavia menjadi lokasi benteng pertahanan VOC yang hal demikian menyebabkan lalu lintas perdagangan nantinya juga akan dikuasai atau dimonopoli oleh VOC. Sehingga dari kekhawatiran tersebut mendorong Mataram Islam untuk melakukan perlawanan yang dimulai pada tahun 1628 dan tahun 1629. Selain Mataram Islam, juga ada perlawanan dari Banten, di mana seperti halnya tadi tahun 1619, Jayakarta ditaklukkan oleh VOC sehingga juga mengganggu stabilitas perdagangan. Perlu diketahui Banten itu merupakan kesultanan perniagaan yang mengutamakan sektor pencahariannya dalam bidang perdagangan dan perniagaan. Di sisi lain, VOC selalu mendesak Banten untuk melakukan atau membolehkan Banten agar VOC melakukan monopoli dagang. Hingga akhirnya, puncak perlawanan VOC terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Namun dalam peperangan tersebut, Kesultanan Banten mengalami kekalahan karena politik terkenalnya yaitu divide et impera atau politik pecah belah. Nah, selain itu, kenapa sih Ibu ingin bertanya? VOC itu mendirikan benteng pertahanan di Batavia dan juga selalu diidentikan dengan benteng. Mungkin ada yang bisa dijawab? Ya, benar sekali. Jadi, kenapa didirikan sebuah benteng? Karena untuk
lokasi penaklukan sekaligus ingin memperlemah beberapa negeri, khususnya seperti Banten dan Mataram yang coraknya perdagangan, untuk dalam segi militer agar mereka dapat menguasai monopoli dagang dari kedua negeri tersebut. Di sisi lain perlu kalian ketahui, pasti kalian bertanya-tanya, setiap perlawanan pasti ada strateginya. Kira-kira apa sih strategi yang diterapkan oleh kedua negeri tersebut? Maka dari itu, ini tugas dari kalian, yaitu kerjakanlah LKPD yang Ibu sudah share di grup WA barusan, dikerjakan secara kelompok. Di sana ada soal yang kalian diharuskan menjelaskan bagaimana strategi perlawanan Mataram dan Banten, dikerjakan secara berkelompok dan berdiskusi. Ibu beri waktu pengerjaan selama 1 jam, dimulai dari sekarang, bisa langsung dikerjakan di Word itu. Nanti setelah mengerjakan, bisa kalian kembali ke room ini, dan Ibu nanti mempertanyakan hasil kalian, kemudian presentasikan. Baik, waktu telah menunjukkan setelah 1 jam. Baik, dari kelompok pertama dulu bisa mempresentasikan hasil diskusinya, dilanjutkan kelompok 2, 3, dan 4. Dari keempat kelompok, jawabannya benar semua, di mana strategi perlawanan kedua kerajaan Islam ketika itu, Mataram Islam dan Kesultanan Banten, itu berbeda. Jika Mataram Islam itu lebih menekankan taktik penyerangan dari darat dan laut, dan di setiap peperangan, khususnya setelah tahun 1628 ke tahun 1629, lebih mempermatangkan lagi dengan cara memperbanyak logistiknya dan persenjataan. Sedangkan di Kesultanan Banten, berhubung Sultan Ageng Tirtasiasa sangat pintar dalam melakukan strategi dan taktik peperangan, maka salah satu jalannya yaitu dengan cara melakukan sabotase dan perang gerilya. Selain itu juga dalam bidang perekonomiannya juga, Kesultanan Banten dalam menyaingi VOC menerapkan sistem perdagangan bebas aktif. Tepuk tangan buat kalian semua, jawaban kalian sudah benar. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Hari ini Ibu berikan penugasan berupa makalah, kerjakan dalam kurun waktu 5 hari secara berkelompok, sesuai kelompok yang tadi, di mana materinya nanti akan Ibu kasihkan di grup WhatsApp tentang perlawanan kolonialisme dan imperialisme pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Baik. Di sini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, benar sekali. Kesimpulan hari ini yaitu setiap apapun yang kita lakukan pastinya juga memikirkan bagaimana strategi atau taktiknya lah ya. Jangan lupa dari pelajaran yang kita dapat dari perlawanan Sultan Agung sekaligus Sultan Ageng Tirtayasa, jangan sampai kita dalam meraih impian itu putus asa. Baik, sekian dari saya. Sebelum Ibu akhiri, tolong ketua kelasnya memimpin doa akhir pertemuan. Baik, terima kasih. Jangan lupa dikerjakan soalnya. Format sudah saya share di grup WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum pelajaran sejarah Indonesia dimulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Terima kasih. Selanjutnya, apakah di antara kalian ada yang berhalangan hadir pada kelas hari ini?
Tidak ada ya? Apakah ada yang sakit? Tidak ada. Baik. Pesan Ibu untuk kalian, tetaplah jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Tetap eh, jaga makanannya, makan makanan bergizi dan bervitamin, dan tetap semangat mengikuti pelajaran sejarah khususnya melalui pembelajaran daring ini. Baik, sebelum ke materi, seperti biasa, tolong kepada kalian persiapkan buku sejarah Indonesianya dan buku catatannya. Jika sudah, tunjukkan ke kamera, pinter semua. Dan jangan lupa, selama Ibu menjelaskan kondisi mikrofon kalian dalam keadaan mati, dan tetap on kamera. Oke? Bagus. Dan jika nanti Ibu tanya ke kalian, kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan cara mengangkat tangan di kolom mic kan sudah ada, kemudian menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Ibu. Jika ingin menanyakan sesuatu, boleh angkat tangan terlebih dahulu di kolom mic dan nyalakan mikrofonnya. Sebelum itu, Ibu ingin juga bertanya kepada kalian, kira-kira masih ingatkah kalian pada materi minggu kemarin? Benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perlawanan beberapa daerah terhadap bentuk kolonialisme dan imperialisme negara-negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Kira-kira apa saja bisa dijelaskan, disebutkan? Ya, pintar sekali. Portugis, VOC, Republik Bataaf, Inggris, dan Hindia Belanda. Namun di balik itu semua juga kalian harus ketahui memberikan dampak bagi negara kita khususnya. Kira-kira dampak dalam bidang apa saja? Mungkin ada yang tahu? Ya, pintar. Politik juga ada, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan. Namun pada hari ini kita lebih fokus ke dampak politiknya. Bentar, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Sudah muncul ya? Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik serta struktur pemerintahan pada masa penjajahan Eropa. Baik, sebelum ke materi, Ibu ingin tanya kepada kalian, apa sih politik itu beserta struktur pemerintahannya? Ya, pintar sekali. Politik merupakan pembentukan sekaligus pembagian kekuasaan terhadap masyarakat dalam rangka mereka untuk memberikan suatu keputusan bagi keberlangsungan organisasi dalam lingkup besar. Hal ini bisa seperti negara. Dan setiap politik selalu berkaitan dengan struktur pemerintahan. Sebagai contoh di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai contoh juga legislatif masih dibagi lagi yang tertinggi seperti MPR, kemudian diikuti DPR dan seterusnya. Begitupun eksekutif dan yudikatif. Ternyata di masa penjajahan Eropa ada sistem pemerintahan demikian, tapi Ibu memberikannya kepada kalian secara garis besar. Mohon maaf, zaman penjajahan bangsa Eropa itu dibagi sebelum VOC ada Portugis, VOC, Republik Bataaf, Inggris, dan Hindia Belanda. Kalau Portugis itu lebih menekankan pada sistem monopoli dagangnya sekaligus semangat dalam menyebarkan agama, yaitu Katolik. Kemudian VOC yang juga menerapkan sistem politiknya dalam meraih monopoli dagang. Kira-kira apa saja sih VOC yang dilakukan VOC? Yang pertama yaitu memanfaatkan sistem feodal. Perlu kalian ketahui sebelum penjajahan Eropa di Indonesia, Pulau Jawa khususnya masyarakatnya itu menerapkan sistem feodal di mana kaum bangsawan itu terletak pada strata yang tinggi dan diberikan hak-hak istimewa. Sebagai contoh, ketika mereka melakukan perjalanan jauh diiringi oleh 500 pengiring. Sangat dahsyat sekali ya. Selain itu, dalam
pemerintahannya VOC memanfaatkan sistem pemerintahan tidak langsung melalui para penguasa feodal tadi. Tapi dalam hal ini VOC lebih menekankan pada pemerintahannya, tapi untuk sistem perdagangannya VOC secara keseluruhan yang memegang tampuk perdagangan. Selain itu, VOC juga menerapkan politik divide et impera. Ada yang tahu kan politik divide et impera? Baik, politik adu domba. Selanjutnya, ketika VOC bangkrut, Pulau Jawa dipegang sepenuhnya pada masa Republik Bataaf, di mana pada posisi ini Belanda di bawah kekuasaan Prancis, maka secara tidak langsung melalui Belanda, Indonesia, mohon maaf, Pulau Jawa ketika itu dipimpin oleh Prancis melalui Belanda dengan mengirimkan gubernur jenderal, namanya siapa? Ya, Herman William Dendels, fotonya yang ada di atas ini. Ya. Ketika Herman William Dendels sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa, ia memerintahkan untuk menghapus sistem feodal dan sistemnya sentralisme. Ketika itu, jika awalnya VOC melalui sistem pemerintahannya kepada para bupati atau penguasa feodal, namun untuk masa pemerintahan Herman William Dendels ini ganti sentralisme dan peran bupati sangatlah tidak memberikan efek kepada masyarakat. Selain itu, untuk memudahkan sistem administrasinya, Dendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur yang dipimpin oleh seorang prefek. Maksudnya, 9 prefektur ini seperti sekarang sekelas provinsi. Dan prefek itu dipimpin oleh langsung dari Belanda yang di bawah kekuasaan Republik Bataaf. Selanjutnya, pada pemerintahan Inggris, sistem feodal tidak diterapkan. Sama seperti sebelumnya, ini sistemnya liberalisme. Hanya saja bisa dikatakan kalau ibu di sini, Inggris melanjutkan sistem liberalisme yang telah diterapkan sebelumnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Namun, untuk wilayah administrasinya terjadi sebuah perkembangan, yaitu yang dari 9 prefektur menjadi 16 karesidenan diganti nama juga menjadi karesidenan. Selanjutnya, ketika Inggris berakhir di Jawa, pemerintahan selanjutnya dilanjutkan kembali oleh Hindia Belanda, bukan VOC lagi, dengan cara memperbaiki sistem pemerintahan terakhir. Jadi kayak ada perbaikan pemerintahan dari Bataaf, Inggris, hingga Hindia Belanda, dan mereka menerapkan Pax Neerlandika. Ada kesalahan tulis, mohon maaf. Mungkin ada yang tahu Pax Neerlandika itu apa? Ya, jawaban yang bagus sekali. Pax Neerlandika merupakan kekuasaan Hindia Belanda atau sistem pasifikasi, di mana di bawah kekuasaan Hindia Belanda seperti Indonesia itu digabung menjadi satu. Berbeda sebelumnya yang zaman VOC itu dipecah-pecah, masih kekuasaannya di pulau, misalnya masih di Banten, menaklukkan Mataram, Maluku, tapi ini menjadi sebuah suatu bentuk pemerintahan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Dan pada masa itu Indonesia juga di bawah penjajahan Hindia Belanda sampai akhirnya berdirilah politik etis sebagai bentuk pertentangan dari sistem yang telah diterapkan pada masa Hindia Belanda seperti ya sistem tanam paksa. Bagus sekali jawabannya. Selain itu, dari semua yang Ibu jelaskan pasti ada yang perlu ditanyakan. Kenapa kok beda-beda? VOC memanfaatkan pemerintahan tidak langsung, sedangkan Dendels sentralisme. Inggris sama, Hindia Belanda malah memperbaiki. Jumlah karesidenannya semakin banyak. Kira-kira ada apa? Mengapa demikian? Ya, tergantung penguasanya ketika itu. VOC sistemnya masih termasuk kolonialisme kuno. Republik Bataaf itu di bawah pengaruh kekuasaan
Revolusi Prancis yang menekankan adanya kebebasan, terus Inggris yang latar belakang negaranya itu berlandaskan kebebasan, dan Hindia Belanda yang sudah menerapkan sistem kolonialisme modern. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, ya, kenapa bisa sentralisme Daendels? Sedangkan Thomas Stamford Raffles juga menolak feodal sama kayak Daendels. Nah, ini tugas kalian untuk anak-anak. Seperti biasa, Ibu memberikan kelonggaran kalian untuk membagi menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok saja ya. Untuk mengerjakan soal LKPD yang sudah Ibu share sebelumnya di grup, oke, itu kalian kerjakan selama 1 jam, boleh meninggalkan rumit, nanti setelah 1 jam pekerjaan, Ibu kembali ke rumit dan kita bahas bersama-sama, presentasikan hasil kalian. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Baik, waktu telah menunjukkan setelah 1 jam, mulai dari kelompok 1 sampai 4 bisa mempresentasikan hasil temuannya. Baik, semua jawaban benar semua. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, dari situ kita lihat untuk jawaban nomor 1, kenapa banyak sekali yang menjawab. Ada yang Kesultanan Banten, rata-rata Kesultanan Banten ya, sangat terkenal dengan politik dan juga emperornya, karena ingin merebut kekuasaan Banten dan memperluas cakupan monopoli dagangnya, terutama secara singkatnya. Dan kenapa Raffles itu menerapkan dan Daendels terutama membenci sistem feodalisme? Karena kedua tokoh tersebut menganggap feodalisme ini membawa dampak yang merugikan, karena hanya dalam sistem liberal terutama itu hanya menguntungkan satu pihak, di mana liberal ini kan lebih menekankan pada sistem kebebasan individu. Kemudian juga untuk jawaban nomor 3, ya benar sekali jawaban dari kalian. Setiap penjajahan itu tidak selalu membawa dampak negatif. Dari adanya sistem politik tadi, kita pasti tahu tentang bagaimana nantinya setelah Indonesia merdeka, kita menerapkan politik yang seperti apa. Oke. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya atas jawaban kalian. Untuk minggu depan, jangan lupa seperti biasa saya memberikan tugas berupa esai, formatnya sudah saya share. Esainya yaitu tentang Sumpah Pemuda, itu bagaimana latar belakangnya, dan apa saja isi dari Sumpah Pemuda. Itu untuk tugas esainya. Kerjakan dengan memanfaatkan sumber-sumber relevan secara individu, waktu pengerjaan selama 5 hari. Baik, pada hari ini kita dapat simpulkan bahwa penjajahan Eropa di Indonesia memberikan dampak banyak sekali, terutama dampak politik, di mana nanti dari dampak politik itu membawa Indonesia juga memberikan pengaruh kepada Indonesia bagaimana kita seharusnya menerapkan sistem perpolitikan dan struktur pemerintahan pasca kemerdekaan terutama. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Sebelum pelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua. Silakan. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.